Si zuhur. Ngawis. Oh, hebat. Nah, Bapak Ibu tiang, pelunggu pergi ngawis, pelunggu istirahat, diniatkan istirahatnya supaya nanti bisa bangun malam. Pelunggu pergi ke sawah, niatnya untuk apa? Metaang bijajarinta ganaratna kelorang, bekal ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu ibadah yang sangat luar biasa. Termasuk pelunggu ngaji marakne, ini juga ibadah Bapak Ibu. Apa ibadahnya? Pahalanya besar nggak? Ya besar lah, gede pahalanya. Apa pahalanya? Ini sering kita sebut. Pelunggu duduk-duduk sekalipun sebentar di majelis ilmu yang begini-gini, pahalanya luar biasa. Kata baginda Rasul, ya ibn Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min salati alfi raka'ah. Wahai ibnu Mas'ud, dudukmu, apa bahasa teh duduk? Tokol apa tukul? Oh, tukul. Orang tiang tukul artis. Duduknya pelunggu di majelis ilmu sekalipun sebentar lebih hebat daripada pelunggu sholat sunat 1000 rakaat. Ibu-ibu, sampun pelunggu sholat 1000 rakaat? Bapak-bapak, sampun? Terawih doang si 20 milen pelunggu imam. Milik pelunggu imam terawih. Berapa rakaat terawih? 20 kan? Nah, kadang orang milih dia imam, apalagi sholat 1000 rakaat. Maka kehadiran pelunggu Bapak Ibu sekalipun sebentar, tapi itu majelis ilmu, majelis sholawat, majelis tempat orang ngaji, majelis tempat dengan baca Quran, baca hizib, baca yasin, tahlilan, itu pahalanya sungguh luar biasa. Sama seperti pelunggu ibu-ibu duduk di majelis gosip. Ikan pelunggu majelis gosip. Majelis gosip no dakan rasa mendak ludas pahala pelunggu habis. Bui bis pahala pelunggu lah lelah na tahajud lagu dengan si tegosipang mau pahala. Orang ngaji juga sebentar, tapi masya Allah pahalanya luar biasa. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sila kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oh Bapak Ibu, kalau baca salawat ada macam-macam. Ada mai ida perasa tak. Amun dengarang ciloka, mai endah kan? Mai endah. Tetapi Bapak Ibu dengerin salawat lebih cakep. Kenapa lebih cakep? Pahala dapat, tenang, idap tak. Enak perasaannya kita. Pahala mau. Amun pelunggu ngedengaran si lain jana, hati-hati. Kadang nggak dapat pahala. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang mau dosa, kadang-kadang. Nah, makanya pelunggu ibu-ibu ketika gendong anak, apa bahasa pelunggu gendong anak? Berumba. Bedengah ya bahasa pelunggu? Ketika ente agan namina na padam sino. Bedengah kan. Ketika gendong anak, bacain salawat Bapak Ibu. Pelunggu apa yang pelunggu baca Bapak-bapak? Apa karena baca? Jangan.
Sehingga apa? Dari awal sudah ada cintanya kepada baginda Rasul dengan sholawat tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu dia. Nah, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak ibu tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sebelumnya tiang tunas Korea dia tiang tahu bahasa halus. Karena tiang kalengan toya. Tahu pulung namanya toya? Pasti amun pulung tahu mana? Amun bahasa Maulana Syekh Al-Mafullah Maulana Syekh toya sino maksud namun beliau toya apa kenana tahu iya dia bisa. Begitu bahasa Al-Mafullah Maulana Syekh. Jadi Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita dengarkan tadi apa bahasa qari? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pelajaran pertama Bapak Ibu tiang, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Ta'ala pada waktu malam. Para ulama berbahasa itu sebagai isyarat insya Allah kalamno berkah dan lebih berkah daripada kenjelung. Kadang kenjelung lebih berkah daripada malam. Orang sholat malam daripada sholat siang hari, mana lebih keren Bapak Ibu? Hebatan sholat malam. Nah, ada orang bangun malam baca Quran, bangun di siang hari baca Quran. Mana yang lebih cakep pahalanya? Bangun uras lendingan di sini tengah kalam sunuk baca Quran, no lebih hebat. Nah, lagu bukan maksudnya tersolat sunat mereka kalam dak deh. Lagu si bagus-bagus no kawi li malam hari. Adik-adik si masih pada bersekolah, si masih masuk pada kuliah, pada malam hari dendek lupa isi kedua si belajar. Kenapa belajar malam hari beda Bapak Ibu ya? Yang bonara aran malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj, malam bagus-bagus doang sih. Nah, jadi si bagus-bagus namun tagawe leka kalam sino pahalana lebih daripada si lain. Si kedua, perjalanan baginda Rasul minal masjid ilal masjid, lengan Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jauh perjalanannya Bapak Ibu. Itu sebagai isyarat Bapak Ibu tiang dende terlupa masjid. Sesibuk apapun Bapak Ibu tiang, ibu-ibu, bapak-bapak, sesibuk apapun jangan lupa masjid. Kadang ada orang terjadwal lanang masjid nah. Ada yang sekali setahun. Kapan? Papah nambahin pak korban doang natayak anang masjid. Ambil apa rana no? Ambil daging korban. Ada orang 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Ada orang sekali seminggu, Jumatan doang. Ada dengan pinangan di dunia doang. Kalau pulunggu bisa setiap waktu, Masya Allah itu sangat luar biasa. Apalagi amun tebau sholat subuh di masjid, ini paling hebat luar biasa. Apa bahasa baginda Rasul? Salatus subhi jama'atan. Man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Bahasa baginda Rasul. Apa maksudnya? Sai bau sholat subuh berjamaah, maka hidupnya pada hari itu tertanggung oleh desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya hari itu dia meninggal dunia, meninggalnya husnul khatimah. Kalau hari itu ada masalah, Allah berikan solusi.
Kalau hari itu ada yang ditakutin, Allah berikan ketenangan. Tapi seki kuncina apa sih no? Salat subuh berjamaah. Tapi sayang seribu sayang, salat subuh ini berat. Berat. Ngebang dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awek simut. Setelah dia awek simutna, Allahumma ya benuras. Berat Bapak Ibu. Karena dia berat maka ya pun beli pahalana dengan salat subuh. Maka maksudnya Bapak Ibu, misal nek tebau setiap waktu anang masjid paling tidak ada di 5 waktu yang tadi itu tetai anang masjid. Zohor lah kenyakan tebegoyan lek bangket, oke nggak apa-apa. Asar masih tele bangket, iya sila. Maghrib, maghrib masih belum boleh bangket. Ndeh, lagu lelah itu kan, nih nang bebe mandi gitu. Isya, nah isya apa kau pelunggu? Hah? Ngupi, kadang ada dengan maghrib nih ini bekelor selesai maghrib. Selesai maghrib bekelor. Setelah bekelor ngobang kan Allah Akbar Allah Akbar lah baca ngebang isya kan. Padahal dia sih lambat lalu bekelor dan ngono. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Kalau kita adakan waktu untuk sholat berjamaah, insya Allah Allah juga bakalan kasih kita apa sih beda daripada selain. Tiang sering sampaikan, jangan dendek tepi nak masjid no marak gorong batang. Apa maksudnya gorong batang? Pada? Oh alhamdulillah. Jadi coba lihat Bapak Ibu, gorong batang no ikan pulungu itu kan yang buat dengan simina ya luwe apa sekedi? Singa go 2 ampel sino. Luwe dengan bau ampel bena mina sekenoan. Luwe. Tapi coba lihat yang masuk dalam gorong batang pira dengan seke sei dengan si mati dengan si ninggal doang taman gorong batang atau dagak nganu araknya perlu siap namanya dengan si taman gorong batang lo tebani. Artinya apa? Jangan bikin masjid marakno. Apa itu? Papah tebebangun gotoroyong selabu subur. Papah najari je bau hitung imam ke makmum. Jangan begitu. Jadi Bapak Ibu, PR kita selesai bangun masjid, ada PR kita lagi. Apa itu? Memakmurkan masjid. Oh, ya ampun, masjid menuju masjid perjalanan baginda Rasul menggambarkan kepada kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita dendek lupa sama masjid. Sesibuk apapun kita tolong ke masjid mana-mana dek tebau 5 waktu adakan satu waktu supaya kita bisa ke masjid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Telu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus menuju Allah. Ngapain? Menjemput perintah sholat 5 waktu. Amun tak perhatian Bapak Ibu, satu-satunya perintah dalam Islam yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala langsung baginda Rasul bersama Allah menerimanya sholat. Yang ponangan bahasa baginda Nabi amonat tiang bahasa baginda Nabi Isra Mi'raj. Tetapi kalau umatku mi'raju ummati as-shalah. Amonaita Isra Mi'raj kesama Allah sholat kita. Sholat apanya kita jaga Bapak Ibu? Terjaga sholat Bapak Ibu. Apanya yang kita jaga? Jaga waktu sholat kita. Jaga waktu sholat. Yakin tiang? Tidak ada orang yang jarang, orang yang meninggalkan sholat jarang. Tapi yang banyak itu terlambat sholat. Papa nak berdoa aja, ya Allah
Mana? Jumati langsung doa na bulang si Allah Ta'ala. Papa nangabang marbot je nangka julu gita na jam. Masih ngabang dengan masih santai, masih belum baca sholawat malan-malan basantiang malam-malam. Wah dengan baca salawat Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah tamat dengan apokatna dia teman berdoa berdoa dengan baca salawat dengan kita aja masih jam 2 santai gawe pegoyana papahna berdoa aja ya Allah jumatina becak teka bulang doa sida Allah Subhanahu wa taala. Jaga itu Bapak Ibu. Selesai sholat dijaga. Apanya yang kita jaga? Sholat itu kan kalau kita perhatikan sejatinya menjaga sholat. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Aqimus sholat. Apa arti aqimus sholat? Dirikan sholat. Apa maksudnya mendirikan sholat? Dirikan sholat sino maksudnya apa? Selain kita melakukan sholat itu sesuai dengan rukun syaratnya, sholat tekan mulai dengan takbir sampai salam. Kenapa? Itu wajib nggih. Tetapi makna sholat sini Bapak Ibu tiang bukan sekedar bukan sekedar itu makna sholat, mendirikan sholat. Amun si sekedar gawe telima waktu itu gawe sholat besentiang gawe sholat melakukan sholat. Tapi mendirikan sholat itu maksudnya apa? Kita lakukan nilai-nilai dalam sholat tegawe ya piran setiap langkah kehidupan tesi bilang jelulai memang B maksudnya Bapak Ibu nih dalam sholat pelunggu ngapain? Pelunggu baca Fatihah. Sholat tante baca Fatihah dan tidak boleh baca macam-macam. Enggak baca Fatihah, ayat, sholawat, kemudian dikir-dikir amun te sholat kah? Lek luar sholat jaga enda. Rem yam ne bebeh te. Bahasa Belunggu? Bahasa toyana todo mana kasar. Apa bahasa Belunggu? Ya jaga mulut kita. Kalau dalam sholat neta kanggo ngucapang sinde iya sinena bagus. Maka lek luar sholat enda supaya benar-benar mendirikan sholat jaga ini. Amun teneraos kalau kita berbicara jangan sampai ngebikin orang tersinggung dende. Amun temuni babasa sino dende kira ngusipin dengan dende. Mun teneraos sino dende minak dengan sakit aten dengan dende. Iaran mendirikan sholat. Mun tegawe sholat ya nengkasar sholat kita. Kalau mendirikan seumur-umur kita dirikan sholat itu, kita jaga mulut kita dari apa namanya ucapan yang macam-macam. Jaga endak, jangan sampai makan makanan yang macam-macam. Ini kadang yang penting besuh. Jangan. Kalau kita orang Islam yang penting halal. Bukan yang penting besuh. Yang penting besuh selalu tamas. Tapi hati-hati Bapak Ibu, nanti dipertanggungjawabkan di negeri akhirat. Yaran tenjaga sholat, yaran mendirikan sholat. Pelunggu di dalam sholat. Bayangin kalau sholat itu coba tangan kita udah karuan tempatnya. Takbir kan macam deta kanggo luwe-luwe lalu begaruk-garuk macam-macam dalam sholat. Artinya apa? Di luar sholat ini tangan perlu dijaga Bapak Ibu. Dende arak dengan kenje iya jari te gurun telai kenapa jami te tinggalkan yang jelek ambil yang bagus. Pertama taraweh baik ya taraweh lengai sandalna ule-ule baru. Kenapa? Sandal batur baitna. Nggak dijaga tangannya. Ombe neman jaga sholat. Hati-hati Bapak Ibu. Pelunggu misalnya apa bahasa enten? Si bebangkat nih. Bebangkat.
Kalau bukan jadwal pelunggu, masukin air. Bahasa tiang nama ngai. Dendek girang bait jadwal dengar. Kenapa? Kan nih berbuat. Tadi di sholat dijaga benar gerakannya. Di luar sholat tangan juga dijaga. Jaga, Bapak Ibu. Ibu-ibu pelunggu juga. Kalau kita dalam sholat terjaga, tentu sholat tangan kita jaga. Di luar sholat jaga. Jangan bikin status yang macam-macam. Mun gaya lain, no gosip cukup pakai mulut. Tapi gaya sekarang ndak cukup pakai mulut. Ya HP ya no. Mina status, dako aniarana, status WA, status Facebook, mana? Todaran Facebook bapak-bapak? Hah? Ibu-ibu todaran WA? Oh si tua-tua jendai, mana? Si bajang-bajangnya tawa doang. Itu dijaga Bapak Ibu ya. Kenapa? Kan kita sholat menjaga sholat. Kenapa? Karena kita Isra Mi'raj, baginda Rasul menjemput perintah sholat. Maka ketika Isra Mi'raj, mari nilai-nilai sholat itu kita lakukan di seharian kita. Amun toah bagus tante sholat, bagus tante di luar sholat. Insya Allah semua orang kangen sama kita. Lagu dena bau cukup. Kadang nih Bapak Ibu. Kadang ada orang apa bahasanya? Lah lo ini ngena pacuna doang sholat ngana. Masih doang nyumpaknya nak ngana. Arak jana aku jenik kulak sholat. Lagu tenang dengan barang aku ngana. Be lebih bagus loh. Sholat pacu, begosip pacu. Sholat pacu. Lah lagu nyumpaknya nak pacu. Arak nende nulak sholat. Lagu tenang tetangganya bersama dia. Mana yang lebih bagus bapak-bapak ibu-ibu? Hah? Jangan bilang adikan dende ke sholat dende. Itu pernah ditanya. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya. Ditanya gurunya, Tuan Syekh, ini saya punya tetangga persis kayak yang tadi itu. Tetangga ini pacu ngaji. Tetangga ini hebat. Tetapi kemudian lah daku andik deket balik nandik na tenang isina. Rawusin na dengar gosipin nya minak dengan dek namai dah sina berdengar. Dengan sini si sekekne jana jarang mengaji, jarang na salat, lagu tenang tetangganya. Apa katanya? Besi lebih lengi sino. Mana yang lebih jelek itu? Apa kata Tuan Syekh? Yang jelek itu, yang lebih jelek itu adalah kamu yang nanya. Membahasa toyana ente si bakat toang lengi. Kenapa? Engkau hanya bisa melihat kejelekan orang tetapi tidak melihat kejelekanmu sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini, kata Syekh itu, karena begini, amonara dengan pacu sholat, masih napacu ngawe sinde iya, tetapi kita harapkan insya Allah tado ayangnya mudah-mudahan berkat sholatnya jemak jerak engkah yang ngawe sinde iya. Dengan sinde nulak sholat. Lagu bagus sama tetangganya, bagus endah. Kenapa? Kita harapkan mudah-mudahan tedo ayang si tetanggana, muntoh tedo ayang berinsyaallah pacu ya jemaah. Apa maksudnya ini Bapak Ibu tiang? Ini maksudnya ngajarin kita ndekna cukup sekedar tenggawi salat silima waktu doang, lagu ndek terjaga pegoyang tesi bilang jedu. Dena cukup endah sekadar terjaga si bilang jelo doang, lagu sembayang dik nili, din cukup. Berarti apa? Dua-duanya penting. Syariatnya, sholatnya, ruku, nungki, sujudnya kita lakuin. Torikoknya kita lakuin juga. Bagaimana keseharian tagana sholat Bapak Ibu ya. Ya sino aran dengan jaga sholat. Jaga. Coba bayangin kita sholat nih Bapak Ibu. Amun ta sholat yang mana yang kita lihat?
Apa bahasa Pulunggu? Bahasa Toyana pesujudan. Nah, tempat sujud misalnya. Nah. Ini yang kita lihat. Ada dengannya kun sholat. Ada dengannya kun sholat. Kan nggak ada. Pasti kalau sholat Allah. Ini yang kita lihat. Di luar sholat, lihat juga yang bagus-bagus. Apa yang kita lihat Bapak Ibu tiang? Yang kita lihat di luar sholat. Kalau masalah agama, masalah akhirat, lihat orang yang lebih bagus, si lebih baju. Masalah akhirat. Misal dengan pacun sembahyang jamaah, itu dilihat. Terus dalam hati kita pengen lo melihat tiang-tiang baju benda sembahyang mereka. Amun masalah akhirat, arak dengan pacu bersedekah, lihat kita pengen kayak orang tersebut pacu bersedekah. Amun masalah dunia, lihat orang yang lebih bawah. Masalah dunia kita dengan selebih bawah. Kita punya mobil, lihat orang yang punya motor. Kita punya motor, lihat orang yang punya sepeda. Kita punya sepeda, lihat orang sindek na berdua sepeda. Roda dua doang badeangna. Ini maksud tiang no, kadun lampa. Badeang itu naik doang, badeang tak. Lihat orang mohon maaf yang mungkin kakinya tidak ada. Ini kadang kita kebalik Bapak Ibu. Amun masalah dunia juga kita dengan si lebih atas. Lah baru kelembi negara nanti, tak nak beli mahal, kali melek yang beli kelembi mana? Ini doang kita dah kebalik Bapak Ibu. Kalau masalah dunia lihat yang lebih bawah. Kenapa? Supaya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah akhirat lihat orang yang lebih atas. Supaya apa? Agar kita semakin pacu mampu ngawi si bilang jelu lai lama sini. Supaya kita memperbaiki diri kita. Nah, jadi banyak Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tiangkah melalui peringatan Isra Mi'raj ini. Bareng-bareng. Pertama kita azamkan diri kita untuk kita jaga sholat benar bagus-bagus. Mulai dari jaga gerakannya, mulai wudunya, na sholat entan te wudu, na sholat entan te mohon maaf istinja, na sholat entan te takbir, sholat entan te membaca, na sholat entan gerakan sholat te hebat. Nek luar no endak jaga endak Bapak Ibu. Apanya yang kita jaga? Anggota tubuh kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu tiang, sejatinya amun teuras kalau sudah bangun pagi itu, kira-kira ibu-ibu pelunggu kalau sudah bangun pagi apa kira-kira yang pelunggu pikirkan? Hah? Karena dengan ini apa pikirannya? Apa kanduk kupinak jelone? Di, ya pikiran pelunggu bagus, bagus. Kenapa? Itu bentuk bakti pelunggu kepada soyong pelunggu hebat. Bapak-bapak apa pikiran pelunggu? Hah? Kalau bangun pagi apa pikiran pelunggu? Mikiran lowo? Oh luwe pikiran mama tetu. Karena kita sebagai kepala keluarga. Tapi Bapak Ibu tiang, jangan lupa pikiran endah. Apa yang kita pikirkan? Kira-kira hari ini kebaikan apa yang bisa kita perbuat? Ini kita pikiran Bapak Ibu. Oh hari ini kami melakukan ini, jemaah nih tegawe. Besoknya ini yang kita lakuin supaya apa? Agar narak maknana kehidupan kita di muka bumi ini. Nah sehingga Bapak Ibu tiang, yes you know, kurang lebih apa hikmah dari Isra Mi'raj itu. Kemudian berikutnya lihat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Isra Mi'rajnya bersama malaikat Jibril Bapak Ibu, barengan bersama malaikat Jibril. Itu menandakan kepada kita apa? Dendek terlupa setelah terjaga sholat di antaranya jaga endah kebersamaan persatuan satu sama lain. Jaga ya.
terutama jemaah milih pelunggu kepala desa. Pilihan boleh beda, biarin, tetapi silaturahim jangan ditinggalin. Kadang ada dengan lain pilihan lu mana siapa batu, jangan. Itu gaya-gaya lama yang wah dendek keduanya. Nah, boleh pelunggu milih siapa yang pelunggu hajatkan, siapa pelunggu yakinin. Tapi ingat, jangan sampai perbedaan pendapat yang seperti itu ngabikin hubungan kita pecah belah. Lihat, jemaah lek kuburmu, kan ada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Apa katanya? Waman ikhwanuk, siapa saudaramu? Ngono karena ngapa anita jemaah dikubur. Kalau sama tetangga, kalau sama saudara dia bagus, kita tahu kan berjawab. Tapi kalau sama tetangga bagus, sama saudara bagus, selaku andangan tetap bagus, insya Allah lancar jawabannya. Al mu'minuna wal muslimuna kulluhum ikhwan. Selaku dengan mukmin, selaku dengan muslim sama tontia. Ya, dokuan jawaban tadi. Tetapi ini pirang, kapan kita bisa jawab marakna Bapak Ibu tiang? Amun solah hubungan te kiri kanan, tetangga, julumudi balenta kepada keluarga dan semua orang. Ingat Bapak Ibu, di akhirat itu yang menjawab bukan ini, enggak. Kan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat ini Bapak Ibu tiang, yang berbicara bukan ini. Dikunci sama Allah Ta'ala mulut kita. Kenapa? Mulutnya, bibirnya girang neleka kadang. Tapi apa bersaksi nanti di akhirat? Ini tangan kita yang bersaksi, kaki kita yang bersaksi nanti di akhirat. Oh, ini pernah bantu-bantu, ini pernah silaturahim ke rumahnya teman. Itu yang bersaksi, yang menjawab pertanyaan mungkar nakir nanti di akhirat. Nah, maka Bapak Ibu tiangkah sekali lagi, pertama kesimpulannya jangan lupa jaga waktu malam kita. Isi dengan apa? Isi dengan tahajud dan sebagainya. Jangan sekedar tidur doang. Kedua, jangan lupa sama masjid Bapak Ibu. Sesibuk apapun jangan lupa sama masjid. Bayangin, Allah Ta'ala sesibuk apapun kita pasti ingat neta. Ngubeng-ngubeng telana dengan lagu beng doang bakalor si Allah Ta'ala. Oh, masa Allah Ta'ala nggak pernah lupa sama kita? Kita lupa sama Allah Ta'ala. Ketiga Bapak Ibu tiang, jangan lupa jaga sholat. Ketika mendirikan sholat dengan baik, cakep, di luar sholat jaga. Berikutnya keempat, nendek tak lupa Bapak Ibu tiang, jaga persatuan dan kesatuan kita. Kenapa? Yesino kuncina montemele, jadi dengan si menang harus kebesuku. Bahasa Imam Al-Ghazali, la ghalabata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil ittihad wa la ittihad illa bil musyawarah. Kamun tamele menang harus dakwaan kuat. Nek tabaugan kuat, amun nek tabesopo berarti harus besopo. Nek tabaugan besopo, amun nek tagirang silaturahim, nek tasalang tagur sapa, nek tagirang barang-barang, maka barang-barang Bapak Ibu tiang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Amun arak si bagus, kulung gua ambil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amun arak pelih kurangna, maka itu dari tiang pribadi bije kulung Ahmad Hulaifi, tiang tunas ampura yang sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.